Kalian pasti pernah dengar base di Ethereum atau OPBNB di BNB Chain kan? Nah, dua layer ini tuh rame banget karena bikin transaksi lebih murah dan juga cepat. Tapi gimana kalau Solana udah mah paling cepat terus punya layer 2? Perlu nggak sih? Atau ini sebenarnya cuma gimmick doang? Hai semuanya, balik lagi sama gue Audrey dari Koinvestasi. Kali ini gue bakal bahas salah satu tren besar di dunia blockchain yaitu layer 2. Kita tahu kalau Ethereum itu tuh punya base, BNB Chain punya OPBNB, dan Solana sekarang juga punya nih project layer 2 namanya Solaxi. Tapi pertanyaannya, apa blockchain secepat Solana bener-bener butuh layer 2? Atau sebenarnya cuma ikut-ikutan hype aja? Yuk kita bongkar faktanya. Kalau lo baru belajar kripto, mungkin istilah layer 2 tuh masih agak asing ya. Tapi sebenarnya simple aja kok. Nah, layer 2 itu adalah teknologi yang ngebantu blockchain utama supaya lebih cepat dan juga murah. Nah, biasanya dipakai kalau misalnya blockchain itu sering macet atau biaya transaksinya mahal banget. Contohnya di Ethereum itu ada base dari Coinbase yang bikin DeFi jadi lebih terjangkau. Atau di BNB Chain itu ada OPBNB yang mudah dipakai gaming atau transaksi mikro. Tapi gimana sama Solana yang katanya dari awal tuh udah cepet dan murah? Sebenarnya perlu nggak sih layer 2 di Solana? Kita tuh tahu kalau Solana itu salah satu blockchain yang tercepat dan biaya transaksinya sangat murah. Bahkan nih, Solana tuh bisa nanganin ribuan transaksi per detik. Jadi pertanyaannya, apa Solana masih butuh layer 2? Jawabannya tergantung. Meski Solana tuh udah cepat, jaringan layer 2 tuh semacam ini seringkali ngalamin kemacetan dalam menangani transaksi. Bahkan beberapa kali tuh sempat ngalamin pemadaman, sehingga banyaknya permintaan dari pengguna untuk menyelesaikan transaksi mereka. Oleh karena itu, solusi layer 2 dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, project layer 2 berbasis Solana seperti Solaxi hadir untuk menawarkan solusi ini, yang layanannya tuh berfokus pada peningkatan efisiensi dan juga keamanan melalui beberapa fitur unik. Sekarang nih kita masuk ke utility dari Solaxi, project layer 2 yang ngeklaim kalau inovasi baru di blockchain Solana. Walaupun Solana tuh udah terkenal banget sangat cepat, tapi Solaxi tuh berusaha memberikan beberapa keunggulan tambahan. Yuk kita bahas. Solaxi ini memproses sebagian besar transaksi di luar rantai utama Solana untuk ngurangin beban data di layer 1. Nah, dengan cara ini, jaringan utama Solana tetap ringan, cepat, dan juga efisien. Transaksi kecil-kecil dari pengguna akan digabungkan menjadi satu transaksi besar sebelum diselesaikan di layer 1. Ini tuh ningkatin skalabilitas sambil menjaga biaya tetap rendah. Meskipun prosesnya off-chain, semua transaksi yang digabungkan akan tetap diselesaikan di blockchain utama Solana. Ini memastikan transaksi pengguna yang tetap aman dan terlindungi karena prosesnya diselesaikan di layer 1. Solaxi juga meluncurkan token utility mereka yaitu SOLX atau SOLX, yang saat ini tuh sedang dalam tahap pre-sale. Token ini tuh dirancang untuk digunakan dalam ekosistem Solaxi seperti membayar biaya transaksi dan berpartisipasi dalam fitur-fitur lainnya di platform tersebut. Meskipun Solana tuh udah sangat cepat, tapi Solaxi tuh hadir untuk nanganin kebutuhan spesifik, seperti efisiensi transaksi mikro, skalabilitas lebih tinggi saat ada lonjakan aktivitas, dan menjaga biaya tetap rendah. Jadi, bagi pengguna atau proyek yang ingin memaksimalkan kapasitas dari Solana, Solaxi ini bisa menjadi solusi yang menarik. Namun, penting untuk diingat juga bahwa Solaxi ini artinya masih dalam tahap awal. Artinya, keberhasilan akan sangat bergantung pada implementasi roadmap mereka dan adopsi oleh ekosistem Solana. Untuk informasi lebih lanjutnya soal project ini, lo bisa cek langsung di official website mereka yaitu di solaxi.io. Jadi gimana menurut lo? Apakah Solaxi itu emang benar-benar bisa jadi inovasi di Solana? Atau cukup dengan layer 1 aja nih? Tulis opini lo di kolom komentar. Jadi itulah pembahasan tentang Solaxi, layer 2 pertama di Solana dengan token SOLX atau SOLX, yang sekarang dalam tahap pre-sale. Tapi penting juga untuk diketahui, per 9 Januari 2025, Bapepti mengeluarkan ketentuan baru terkait daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia. Hanya token yang telah terdaftar secara resmi yang diizinkan untuk diperdagangkan. Nah, jadi untuk informasi lebih lanjut, lo bisa cek langsung di SK terbaru Bapepti per 9 Januari 2025. Koinvestasi berkomitmen untuk memenuhi regulasi yang berlaku untuk mendorong pengembangan ekosistem kripto yang sehat serta transparan di Indonesia. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya untuk update kripto terbaru. Karena di Koinvestasi, semua bisa kripto!